Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dening Sitone. Saya dari jurusan akuntansi semester 5 di Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi rekonsiliasi fiskal. Jadi, untuk materi rekonsiliasi fiskal ada 5 poin pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu apa itu rekonsiliasi fiskal. Yang kedua yaitu penyesuaian fiskal. Yang ketiga koreksi fiskal. Yang keempat PPh terutang. Lalu yang kelima yaitu PPh kurang atau lebih bayar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin pertama. Poin pertama yaitu rekonsiliasi fiskal. Jadi, pada poin pertama yaitu rekonsiliasi fiskal, saya akan menjelaskan apa sih itu rekonsiliasi fiskal. Jadi, rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai suatu cara pencocokan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Jadi, di dalam rekonsiliasi fiskal terbagi atas dua laporan. Yang pertama, laporan pertama yaitu laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal. Jadi, perbedaan dari kedua laporan ini, untuk laporan keuangan komersil itu diatur dengan PSAK, sedangkan kalau laporan keuangan fiskal yaitu diatur dengan Undang-Undang Perpajakan. Jadi untuk laporan keuangan komersil itu untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari perusahaan. Dan untuk laporan keuangan fiskal yaitu untuk membahas mengenai lebih ke perpajakannya. Terus selanjutnya itu Undang-Undang KUP pasal 28 ayat 1, wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan semua wajib menyelenggarakan pembukuan dikecualikan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau disebut dengan NPPN. Jadi, wajib pencatatan wajib pajak dengan omset kurang dari 4,8 miliar. Dan selanjutnya yaitu kita membahas mengenai penyebab dari perbedaan yang terjadi. Jadi di dalam rekonsiliasi fiskal tentunya terjadi suatu perbedaan. Nah, di dalam perbedaan tersebut ada yang disebabkan sampai kenapa terjadinya perbedaan tersebut. Dan di situ ada terbagi beberapa penyebab dari perbedaan tersebut. Jadi rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersil dengan laba menurut perpajakan. Jadi terbagi atas 3 poin penyebab perbedaan. Yang pertama yaitu penghasilan yang bukan objek pajak. Yang kedua penghasilan yang bersifat final. Dan yang ketiga biaya yang tidak boleh diperhitungkan atau dikurangkan dalam perpajakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu untuk poin pembahasan kedua yaitu penyesuaian fiskal. Berdasarkan jangka waktu dampaknya terhadap penghasilan neto fiskal terbagi atas dua. Yang pertama beda tetap atau permanent different, lalu yang kedua beda waktu atau temporary different. Jadi yang pertama saya jelaskan yaitu beda tetap, yaitu penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba rugi komersil dan fiskal secara permanen. Sedangkan untuk beda waktu atau temporary different, penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba rugi komersial dan fiskal untuk sementara waktu saja. Dan kita juga dapat melihat perbedaan dari kedua penyesuaian fiskal tersebut dalam pencatatan jurnal. Jadi untuk beda tetap sendiri tidak dibuat jurnal dan diubah saat rekonsiliasi fiskal. Sedangkan untuk beda waktu membuat jurnal aset atau liabilitas pajak tangguhan. Jadi terbagi atas dua, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Untuk aset pajak tangguhan, ketiga beda temporer menghasilkan koreksi positif. Sedangkan untuk liabilitas pajak tangguhan, ketika beda temporer menghasilkan hasil yang negatif atau koreksi yang negatif. Lalu selanjutnya kita dapat memperinci lagi penjelasan mengenai beda tetap. Jadi untuk memperjelas beda tetap itu perbedaan antara laba rugi akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan. Lalu yang kedua, tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi dan tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.
Dan di dalam beda tetap tersebut terbagi atas 3 jenis beda tetap. Yang pertama, penghasilan yang menurut PPh bukan objek pajak. Yang kedua, penghasilan yang menurut PPh dikenakan PPh final. Lalu yang ketiga yaitu biaya atau pengeluaran yang menurut PPh tidak boleh dikurangkan atau yang disebut dengan non-deductible. Lalu selanjutnya yang kedua itu beda waktu. Terdapat 2 poin, yaitu perbedaan antara laba atau rugi akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan. Lalu yang kedua yaitu memberikan pengaruh untuk sementara di masa yang akan datang, tetapi dalam jangka panjang pada akhirnya akan menjadi sama. Dan untuk beda waktu tersebut terbagi atas 4 jenis beda waktu. Yang pertama, penyusutan, yang kedua amortisasi, yang ketiga penyisihan atau cadangan, akrual versus realisasi, dan yang keempat yaitu laba rugi atau selisih kurs. Lalu perbedaan pembebanan dia tiap tahun pajak karena perbedaan metode yang digunakan, tetapi secara keseluruhan jumlah yang disebabkan sebagai biaya adalah sama. Jadi di sini terdapat 2 metode penyesuaian fiskal yang berbeda, yaitu beda tetap dan beda waktu. Namun pada akhirnya dari kedua metode ini untuk biayanya itu tetap sama, meskipun perbedaan metode dan perbedaan waktu yaitu permanen dan waktu yang sementara saja. Jadi itulah pembahasan mengenai penyesuaian fiskal. Selanjutnya yaitu poin pembahasan yang ketiga, yaitu tentang koreksi fiskal. Jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam koreksi fiskal tersebut terbagi atas 2. Yang pertama, koreksi positif, dan yang kedua yaitu koreksi negatif. Jadi di dalam koreksi fiskal, rekonsiliasi fiskal bertitik tolak dari laporan laba rugi komersil yang disusun oleh wajib pajak. Lalu yang kedua, laba rugi komersil tersebut dilakukan koreksi fiskal sehingga akan mendapatkan laba atau rugi fiskal atau penghasilan neto fiskal. Jadi sesuai yang saya jelaskan tadi bahwa koreksi fiskal terbagi atas 2, yang positif dan negatif. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu koreksi fiskal positif. Jadi koreksi fiskal positif adalah penyesuaian fiskal yang menambah besarnya pendapatan neto fiskal. Jadi koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Koreksi positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi di dalam koreksi fiskal itu dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian yang menjadi bagian daripada koreksi fiskal positif. Yang pertama, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pemegang saham. Lalu yang kedua, pembentukan dan pemupukan dana cadangan. Yang ketiga, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam natura dan kenikmatan. Yang keempat, pajak penghasilan. Yang kelima, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Lalu yang keenam, jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi di sini koreksi selanjutnya yaitu koreksi fiskal negatif. Setelah saya menjelaskan koreksi fiskal positif, selanjutnya yaitu koreksi fiskal negatif. Apa sih koreksi fiskal negatif? Jadi koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian fiskal yang mengurangi besarnya penghasilan neto fiskal. Koreksi fiskal disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih tinggi. Jadi dari kedua penjelasan mengenai koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, kita dapat melihat perbedaannya di sini, bahwa yang mana kalau untuk koreksi fiskal positif itu menambah pendapatan neto, sedangkan untuk koreksi fiskal negatif itu dia mengurangi pendapatan dan menambah biaya-biaya sehingga ini menjadi lebih tinggi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan rekonsiliasi fiskal. Jadi di dalam melakukan rekonsiliasi fiskal kita perlu memperhatikan beberapa langkah-langkah. Dari sini terdapat 4 poin langkah-langkah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mengenal lebih dari penyesuaian fiskal yang diperlukan. Lalu yang kedua, menganalisa elemen penyesuaian
untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif dan positif. Yang keempat, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai laporan SPT tahunan pajak penghasilan. Baik, itulah penjelasan untuk poin ketiga, yaitu koreksi fiskal. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang poin keempat, yaitu PPh terutang. Selanjutnya yaitu untuk poin pembahasan yang keempat, yaitu PPh terutang. Untuk menghitung PPh terutang diperlukan rumus perhitungan PPh terutang, yaitu penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh badan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Lalu untuk perhitungan penghasilan kena pajak atau yang disebut dengan PHKP, PHKP sama dengan PH neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian. Lalu untuk PPh terutang tersebut terdapat tarif PPh badan. Jadi di sini tarif PPh badan terbagi atas dua. Yang pertama, peredaran bruto di atas 50 miliar tarif itu sebesar 25% berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Lalu yang kedua yaitu peredaran bruto hingga 50 miliar, fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku. Lalu di sini terbagi atas dua. Peredaran bruto kurang atau sama dengan 4,8 miliar adalah 50% dikali dengan 25% dikali dengan penghasilan kena pajak. Dan selanjutnya peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar adalah 50% dikali dengan 25% lalu dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas, lalu ditambahkan dengan 25% dikali dengan penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas. Jadi itulah untuk pembahasan mengenai PPh terutang. Lalu untuk poin yang kelima, poin pembahasan yang kelima yaitu tentang PPh kurang atau lebih bayar. Baik, selanjutnya untuk PPh kurang atau lebih bayar, jika poin A, PPh kurang bayar Undang-Undang PPh pasal 29, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT tahunan pajak penghasilan disampaikan. Lalu untuk poin kedua yaitu PPh lebih bayar yang diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 28A. PPh lebih bayar terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan fasilitas restitusi untuk diterima kembali atau mengkompensasinya dengan utang pajak tahun berikutnya. Baik, sekian pembahasan mengenai materi. Sebelum kita lanjut ke perhitungan daripada rekonsiliasi fiskal. Jadi ini sangat penting untuk kita ketahui karena di dalam menghitung rekonsiliasi fiskal kita perlu mengetahui beberapa hal, terutama tarif-tarif pajak terutang dan juga mengenai koreksi positif dan koreksi negatif yang akan kita susun ke dalam laporan rekonsiliasi fiskal untuk melihat perbedaan dan mencocokkan antara laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal.